ini menjadi ajang penting bagi tiga paslon untuk menunjukkan performa bahwa yakinlah apa yang saya konsepsikan, apa yang saya wacanakan, apa yang saya idekan itu bukan sesuatu yang hayal. Pilkada DKI Jakarta ini sangat unik dan menarik. Kenapa? Karena saya melihat Pilkada DKI Jakarta untuk 2024 ini memunculkan fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak ada. Apa itu? Pilkada DKI Jakarta menghasilkan setidaknya ada dua perkara. Nomor satu adalah terkait tentang terjadinya fenomena Black Swan. Fenomena Black Swan itu adalah ketika ada kejadian yang mengemuka secara tiba-tiba, tidak pernah diprediksi, kemudian ini memberikan dampak yang sangat besar. Siapa nanti yang akan bisa menangi kontestasi? Nah, debat ini akan menjadi tonggak awal dan saya meyakini dalam 10 hari menjelang 27 November eskalasinya biasanya akan cukup kencang hadir itu H-4, H-3, H-1. Salah satu fenomena yang keluar dengan ketatnya ini ada sosok inisial T yang ditengarai sebagai pengelola judi online itu berada di salah satu pasangan. Halo, selamat sore pemirsa. Selamat sore Andi. Selamat sore Tiara. Ya Tiara, ini kalau melihat sore-sore ini kita akan live untuk mengawal jalannya debat ketiga atau bisa dibilang ini debat pamungkas ya. Betul terkait dengan bagaimana kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, selamat petang Bang Ab. Selamat petang Mas Andi. Apa kabar Bang Ab? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Tiara dan Mas Andi? Alhamdulillah baik. Bang Ab, ini kalau mencermati dari kontestasi Pilkada Jakarta, Bang Ab, ini kan kalau kita lihat tadi pernyataan dari pihak pengamanan gitu ada 1.600. Ini kan cukup ketat seperti itu. Apakah peningkatan jumlah pengamanan ini dipengaruhi dengan meningkatnya satu oktav debat kedua kemarin, Bang Ab? Ya, kalau saya melihat ya, ini kan di antara dua debat yang sudah dilalui di Pilkada DKI Jakarta, tidak ada pernyataan-pernyataan yang sampai harus dikemukakan ke publik guna penyelenggaraan ini agar bisa berjalan lancar. Tentu ini sebagai indikator bahwa eskalasi dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini, kalau tadi Mas Andi dan Mbak Tiara sebut sudah mulai naik satu oktav, kayaknya ini naik banyak oktav lagi. Karena pasti ketika kemudian pihak keamanan merespon dengan begitu cermat, dengan begitu cekatan, sudah mungkin dipelajari ada indikasi-indikasi yang nanti di Pilkada pamungkas ini akan menghadirkan situasi yang tidak seperti di debat pertama dan kedua. Tentu ketatnya tingkat elektoral dari masing-masing pasangan, kemudian ada potensi terkait isu-isu yang sudah beredar di publik yang itu nanti berimbas langsung terhadap tingkat elektoral dipandang dalam debat pamungkas ini yang menjadi istilahnya persuguhan terakhir dari masing-masing kandidat calon untuk meyakinkan para pemilih agar mereka yang belum menentukan pilihan segera bisa memantapkan pilihan, yang sudah milih makin mantap, dan yang tidak memilih diupayakan untuk bisa digeser. Nah, mungkin karena info-info ini sudah dikumpulkan oleh pihak keamanan, maka tingkat antisipasinya seperti yang kita lihat, sehingga Polda Metro Jaya perlu untuk langsung mengemukakan ini di depan publik. Jika nanti ada sesuatu yang mungkin tidak diinginkan terjadi, bisa diantisipasi. Kalau misalnya kita melihat di debat pertama, banyak pihak yang menilai lebih seperti monolog, bukan seperti perdebatan. Kemudian di debat kedua, pelaksanaannya mulai naik satu oktav, itu pun di segmen 4 dan 5, ketika tanya jawab antar pasangan calon. Apa kemudian strategi yang mungkin membedakan antara pasangan calon? Apalagi ini debat pamungkas, tadi disebutkan, debat terakhir, saatnya membuktikan untuk kemudian menarik para pemilih, mungkin pemilih yang belum menentukan pilihannya untuk memimpin Jakarta. Bang Ab? Saya memprediksi dan memproyeksi untuk jalannya debat di ketiga ini tidak akan berjalan seperti yang pertama atau yang kedua. Jika tadi Mbak Tiara sebut di debat pertama lebih seperti diskusi, semua melakukan monolog, yang lain tidak ada upaya untuk counter, hanya sekali dilakukan oleh pasangan nomor 3 yang mempertanyakan kinerja dari pasangan nomor 1 ketika duduk di puncak piramida teratas di
Kota Bandung. Kemudian ini coba diimbangi di debat kedua oleh RK, di mana mungkin sudah dibaca oleh timnya Ridwan Kamil. Ternyata debat pertama itu memiliki sedikit implikasi terhadap naik turunnya elektoral dari masing-masing calon. Itu kenapa kemudian RK di debat kedua mencoba untuk sedikit melakukan perimbangan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh paslon nomor urut 3, yaitu Pramdul. Di nomor 2 juga, di debat kedua juga, RK mencoba untuk melakukan kritisi secara lembut, secara soft terhadap kinerja, bukan Pramono Anung, tapi diarahkan ke Rano Karno terkait IPM yang waktu itu ketika Rano Karno sedang menjalankan roda pemerintahan di Banten, ternyata angkanya tidak begitu memberikan efek yang membahagiakan. Nah, kondisi ini kemudian mencoba direspon dengan Rano untuk tidak menjawab itu sebagai hasil dari buah kinerjanya, tapi kemudian dialihkan kepada sektor-sektor lain. Ini adalah strategi-strategi yang akan dipilih oleh masing-masing paslon. Apakah itu kemudian dalam tingkat elektoral mengubah? Saat ini belum ada data valid ya terkait Pilkada DKI Jakarta, karena lembaga survei yang biasanya melakukan sigi terhadap berjalannya kontestasi mengalami keterbelahan. Ada dikotomi dua kelompok saat ini khusus untuk Pilkada DKI Jakarta. Yang satu pihak mengunggulkan pasangan nomor 1, di kelompok yang lain mengunggulkan nomor 3. Dan di antara dua kelompok ini masing-masing sudah bisa mengklaim akan adanya potensi terjadinya Pilkada DKI Jakarta sebanyak hanya 1 ronde. Ini juga cukup menarik. Kita lihat poltreking telah memberikan angka 51% untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Akan tetapi publikasi survei yang dilakukan baru-baru saja oleh SMRC menempatkan pasangan nomor urut 3 jauh di atas angkanya relatif tebal ya secara statistik, meskipun belum angkanya 50%, akan tetapi analisisnya sudah mengarahkan kemungkinan bisa dihelat 1 ronde dengan kemenangan di pihak nomor urut 3. Kalau melihat situasi ini, tentu debat ketiga ini akan menjadi kunci betul bagaimana nanti volatilitas yang terjadi di tingkat elektoral ketiga paslon ini nanti agak cukup bisa dipertandingkan gitu. Nah, ini adalah suguhan terakhir bagi ketiga pasangan calon, terutama paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Oh, Bang Ab, ini kalau mencermati tadi ada dinamika terkait dengan bagaimana perbedaan hasil lembaga survei, kemudian hasil elektabilitas yang sekarang sudah mulai saling adu balap dalam tanda kutip. Kalau Bang Ab mencermati dari awal proses Pilkada Jakarta hingga nanti menuju 27 November waktu pencoblosan ini, Bang Ab melihatnya bagaimana? Iya, Pilkada DKI Jakarta ini sangat unik dan menarik dan menyediakan segunung ruang untuk bisa dikaji dan diteliti, baik itu semua kalangan, terutama dunia akademik. Kenapa? Karena saya melihat Pilkada DKI Jakarta untuk 2024 ini memunculkan fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak ada. Dan ini menyediakan ruang untuk bisa dikaji dengan serius. Apa itu? Pilkada DKI Jakarta menghasilkan setidaknya ada 2 perkara. Nomor 1 adalah terkait tentang terjadinya fenomena Black Swan. Apa itu fenomena Black Swan? Fenomena Black Swan itu adalah ketika ada kejadian yang mengemuka secara tiba-tiba, tidak pernah diprediksi, kemudian ini memberikan dampak yang sangat besar. Nah, di Pilkada DKI Jakarta, sebetulnya ini juga berlaku untuk pilkada-pilkada yang lain. Black Swan-nya ada di mana? Yaitu putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah di pilkada. Yang awalnya harus didukung oleh 20% gabungan partai-partai politik atau 25% dari suara yang dikumpulkan secara elektoral, tiba-tiba ini kemudian tereduksi dengan drastis oleh keputusan MK ini. Akhirnya hal ini merupakan kejadian yang menghenjak banyak orang dan ternyata efeknya cukup besar. Nah,
kondisi Black Swan ini yang kemudian membuat yang awalnya seandainya tidak ada kejadian Black Swan ini, sebetulnya saya memproyeksi Ridwan Kamil tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kenapa? Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada paslon yang lain, seandainya keputusan MK 60 2024 ini tidak muncul, maka RK itu hanya akan bertarung dengan pasangan yang sekarang menjadi nomor urut 2, Darmakun. Dan di atas kertas dulu pasti sudah disepakati oleh semua jumhur ulama persurveian bahwa seandainya melawan Darmakun, maka Ridwan Kamil akan cukup leluasa untuk melenggang memimpin DKI Jakarta. Akan tetapi Black Swan tiba-tiba terjadi. Putusan MK nomor 60 tahun 2024 menyebabkan yang awalnya PDIP tidak bisa mengusung calon sendiri, tiba-tiba ini muncul, dan munculnya mepet betul dengan waktu pendaftaran. Dan ini untuk melakukan konsolidasi ulang agak cukup sempit waktunya, sehingga muncullah fenomena yang sekarang. Volatilitas elektoral dari lembaga-lembaga survei yang merekam di antara masing-masing calon fluktuatif, volatilitasnya cepat terjadi. Dan kalau dalam saya meminjam istilahnya dari idiomatik bahasa Inggris gitu, putusan MK 60 2024 ini adalah merupakan fenomena out of the blue gitu. Out of the blue ini adalah kejadian yang tiba-tiba menghenyak banyak orang, dan kemudian ini mengubah rute yang semestinya proyeksinya sudah cukup terang benderang, tiba-tiba ini berbelok tanpa arahnya kita ketahui di mana ujungnya. Nah, ini yang kemudian saya melihat ini cukup menarik dan menyediakan ruang yang cukup luas terhadap kajian Pilkada DKI Jakarta. Nah, fenomena Black Swan ini akhirnya memunculkan fenomena yang kedua, yaitu fenomena scatter. Apa itu? Karena kemudian Black Swan ini muncul, fenomena-fenomena yang terjadi sangat tidak pernah diprediksi sebelumnya dan tidak pernah diproyeksi sebelumnya. Apa aja indikatornya? Nomor satu, tiba-tiba dengan adanya Black Swan itu, lembaga survei terbelah. Di mana sebelum ada putusan MK, itu semua sudah core satu suara bahwa RK akan bisa memenangi kontestasi. Yang menarik, indikator kedua, peta dukungan berubah 180 derajat. Beberapa kalangan yang sebetulnya mungkin secara analisis politik agak cukup sulit memberikan dukungan selain dari pasangan RK, ternyata melakukan berbalik dukungan. Manuver. Kita sebut aja misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5 yang menjadi tim andalan Pak Luhut, tiba-tiba dalam pengakuan tim Bravo diperintahkan oleh Pak Luhut untuk mendukung pasangan Pram Rano. Coba bayangkan, tidak bisa kita bayangkan Luhut Binsar Panjaitan yang memiliki koneksi begitu dekat dengan Pak Jokowi, dan di dalam ruang publik kita sudah dengar Pak Jokowi itu secara simbolik telah memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil, akan tetapi tiba-tiba berbalik arah untuk mendukung pasangan nomor urut 3. Ini sesuatu yang scatter betul, yang tidak pernah bisa kita bayangkan arah dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, belum lagi ini siapa namanya yang terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies Baswedan meskipun sudah dalam tanda kutip diprank PDIP pun akhirnya mendukung pasangan calon yang kemudian didukung oleh PDIP. Ini juga menjadi sesuatu arah yang memang tidak pernah bisa kita prediksi sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi ini yang menurut saya Pilkada DKI Jakarta memang menyediakan banyak ruang untuk dikaji, untuk menjelaskan kenapa fenomena-fenomena ini bisa terjadi. Nah, ujungnya di mana? Maka ini 27 November tinggal 10 hari. Tentu arah dari 10 hari ini masih banyak lagi nih yang nanti kemungkinannya bisa terurai. Salah satu fenomena yang keluar dengan ketatnya ini, ada sosok inisial T yang ditengarai sebagai pengelola judi online itu berada di salah satu masing pasangan. Coba bayangkan, ini semua terjadi menurut hemat saya karena persaingan cukup ketat
dengan trigger Black Swan yang tadi yang terjadi, putusan MK 60 tahun 2024 ini, sehingga cukup menarik kita cermati nanti seperti apa jalannya kompetisi di teras Indonesia, Jakarta, 10 November mendatang. Oke, menarik sekali tadi ada istilah-istilah lain, Black Swan, kemudian skater. Apakah kemudian Bang Aap, ini yang menyebabkan paslon 1 kita tahu bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian selanjutnya berkunjung ke Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk menemui Joko Widodo, dan kemudian hal itu pun dilakukan dengan bertemu tokoh lain seperti itu, paslon nomor 3 bertemu Anies Baswedan, yang kita melihat memang dukungan, kalau istilahnya pendukung Anies Baswedan, anak abah ini masih cukup banyak di Jakarta. Apakah itu kemudian yang menyebabkan mereka kemudian bersilaturahmi dengan para tokoh ini? Ya, endorse dari king-maker yang ada di Indonesia di tingkat nasional ini tentu sangat dibutuhkan oleh masing-masing paslon untuk meneguhkan, menguatkan para pemilih agar pilihannya semakin terkohesi dengan baik, semakin mengerucut, menggumpal, dan mengkristal. Nah, situasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kemarin yang banyak diperdebatkan adalah kira-kira yang tadi disebut Mbak Tiara, anak abah larinya kemana? Selama ini lembaga survei mencoba untuk mendeteksi itu kira-kira lebih cenderung ke arah mana pendukung Pak Anies Baswedan ini dalam memenangkan salah satu di antara 3 paslon ini. Akan tetapi dengan kemarin pertemuannya Anies Baswedan dengan Pram, kemudian dalam belakang layar semua tim-tim yang dikenal memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan, seperti sebut saja Ges Khalifah gitu, yang narasinya mulai dibangun bahwa RK itu bisa mencalonkan diri di DKI Jakarta karena buah dari persekongkolan. Nah, kayak begini ini kan kita bisa baca indikatornya bahwa memang sepertinya Anies Baswedan lebih cenderung ke pasangan Pram dan Dul. Namun di ini semua kita lihat bahwa betul-betul semua yang terjadi ini dari proyeksi yang ada sebelumnya dari berbagai macam kalangan, belokan tikungannya bisa 90 derajat atau mungkin bisa 180 derajat, itu bisa berbalik arah gitu. Nah, kondisi ini yang tentu memunculkan banyak ruang untuk bisa dikaji semua kalangan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2024 itu menyediakan keleluasaan untuk bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang sekarang ada. Bang Aap, ini kan kalau kita bisa melihat ya Bang Aap, ini kalau dari awal ini tidak ada campur tangan kingmaker sebenarnya. Kingmaker tidak terjun langsung di Pilkada Jakarta seperti itu, tapi kalau bisa melihat tadi yang Tiara jelaskan ke Bang Aap, yang Bang Aap sudah jelaskan tadi, ini ada salah satu faktornya guys sih, dengan elektabilitas yang saling mengejar ini, karena kan juga kalau kita bisa lihat pasangan RK Suswono ini tuh dalam tanda kutip juga kaget nih, dalam beberapa pekan paslon nomor 3 ini mampu mengejar seperti itu. Nah, ini juga yang saya lihat terjadinya fluktuasi dan konstelasi isu-isu yang akan beredar di masyarakat. Termasuk salah satu kenapa salah satu sosok T ini kemudian disembulkan ke permukaan, tentu ini untuk sedikit bisa atau banyak mengganggu dari tingkat elektabilitas dari pasangan nomor urut 3 yang tanpa gangguan melesat secara terus-menerus. Tidak ada narasi pembanding, tidak ada narasi yang bisa diupayakan untuk diberikan agar tingkat elektoral ini bisa setidaknya terhenti dari dua pasangan yang lain. Tentu kondisi ini yang kemudian kenapa masing-masing paslon membutuhkan endorse dan dukungan kingmaker untuk melakukan upaya kontestasi. Akan tetapi saya melihat ya, untuk di DKI Jakarta upaya kingmaker untuk bisa terjun secara langsung 100% gitu tidak sekuat seperti yang dilakukan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah, kingmaker yang tingkat tiga-tiganya tingkat nasional, Jokowi sebagai mantan presiden, Prabowo Subianto sebagai presiden yang saat ini secara definitif telah dilantik, kemudian mantan presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri turun terjun langsung ke sana. Akan tetapi untuk konteks DKI Jakarta, tiga-tiganya nggak turun secara firm atau secara sekuat seperti seperti di Jawa Tengah. Mungkin endorse yang diberikan Pak Prabowo hanya menerima beberapa pasangan Ridwan Kamil, Suswono untuk makan malam bersama. Begitupun dengan Pak Jokowi. Bahkan misalnya Bu Mega belum secara khusus untuk
melakukan rapat konsolidasi pemenangan seperti yang dilakukan di Jawa Tengah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sepertinya memang kalau melihat paslon-paslon untuk daerah Jakarta saat ini tidak begitu menjadi medan penting bagi kingmaker ini. Yang paling penting itu saya melihat adalah pertaruhan perebutan kontestasi yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, tentu hal ini saya melihat sangat tergantung siapa yang akan bisa memenangi kontestasi, tergantung dari paslon masing-masing. Meskipun misalnya Ridwan Kamil dari 8 parpol yang berkursi di parlemen, 7 diantaranya ada di pihak Ridwan Kamil, akan tetapi efeknya belum banyak bisa kita lihat. Tadi saya ke sini dari rumah begitu, ketika masuk wilayah Jakarta, baliho yang paling banyak itu baliho nomor urut 3 gitu. Kemudian nomor urut 1 nggak begitu banyak. Berserakan di ini. Kemudian saya lihat juga untuk di media sosial kekuatan narasi yang dibangun jauh lebih tinggi daripada pasangan nomor urut 3 daripada pasangan nomor urut 1. Tentu ini indikator-indikator yang bisa saya jadikan rujukan untuk menilai cukup rasional ketika saat ini tingkat elektoralnya bisa sedikit berimbang dan cukup ketat. Meskipun dulu Ridwan Kamil cukup bisa merajai papan-papan hasil survei yang diumumkan ke publik. Oke, tadi kalau misalnya Bang Ab bilang sudah ada 7 parpol bahkan yang mendukung paslon nomor urut 1. Dan apalagi kalau misalnya kita melihat untuk wakilnya sendiri dari PKS, di mana kalau kita melihat pileg kemarin untuk di DKI Jakarta itu dimenangkan oleh PKS. Apakah kemudian ini pun tidak terlalu bisa memberikan suara yang cukup signifikan kemudian untuk mendongkrak pasangan calon nomor urut 1? Dan Bang Ab juga tadi bilang kalau misalnya ini waktu tinggal 10 hari lagi, apakah kemudian ada kemungkinan-kemungkinan lain tadi bisa berputar 100 derajat ataupun manuver yang besar-besaran, kita bahkan tidak memprediksi hal tersebut. Karena kalau misalnya kita melihat dari postingan di Pramono Anung ketika bertemu Anies Baswedan, ini juga belum mau menjawab apakah kemudian Anies Baswedan akan hadir dalam kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3 yang dianggap sebagai gong nantinya pada 23 November, Bang Aap. Iya, saat ini memang salah satu partai yang memenangi kontestasi di Jakarta, PKS. Kemudian 8 parpol berkursi di parlemen, 7 diantaranya berkumpul di Ridwan Kamil Suswono. PDIP berdiri sendirian. Akan tetapi saya melihat ada beberapa variabel khusus yang membuat kenapa kemudian tingkat elektoral dari pasangan nomor urut 1 ini bisa ditandingi dalam waktu yang relatif tidak begitu lama oleh pasangan nomor urut 3. Kita tahu memang PKS adalah pemenang di Jakarta, tapi basis pendukung PKS kita jangan pernah lupa, mereka adalah etnisnya Betawi. Kemudian pasangan yang saat ini memiliki asosiasi terdekat dengan Betawi siapa? Rano Karno. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah lupa bahwa RK itu adalah politisi Partai Golkar. Jadi 2 pasangan ini adalah perwakilan 2 partai di antara 7 parpol berkursi DPR yang sekarang bergabung. Ridwan Kamil itu merupakan representasi dari Partai Golkar, Suswono merupakan representasi dari PKS. Tentu kalau seandainya pasangan ini nanti bisa menangi kontestasi, yang paling diuntungkan siapa? 2 partai ini. Itu kenapa mungkin saya bisa melihat parpol-parpol yang lain agak tidak cukup sekuat ketika memperjuangkan kader-kadernya yang bisa berkontestasi secara langsung gitu. Ini kenapa kemudian pernyataan dari Partai Golkar baru 2-3 hari terakhir ini kemudian cukup kuat untuk mengendorse Ridwan Kamil. Sehari yang lalu Ketua Umum Partai Golkar baru mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan ini. Tentu apakah ini cukup terlambat? Mungkin kemarin-kemarin melihat tingkat elektoral Ridwan Kamil yang cukup mapan, ini membuat adem ayem dan tidak ada reaksi berlebihan yang dikeluarkan oleh Kim sebagai kelompok penyokong dari RK untuk bisa mengatasi menghadapi kontestasi. Akan tetapi ternyata geliat dan upaya yang dilakukan 03 berhasil. Di antara ini bisa menyeimbangkan. Saya yakin angkanya tidak terlalu jauh antara tingkat elektoral nomor 1 dan nomor urut 3. Yang bisa kita pastikan sepertinya seandainya pilkada
DKI Jakarta ini nanti bisa dihelat 2 ronde, yang sudah tereliminasi adalah pasangan nomor urut 2. Berarti artinya faktor yang tadi sudah Bang Ap jelaskan, ini Black Swan ini salah satu menjadi faktor gitu Bang Ap ya. Dan Bang Ap ini kalau melihat nanti jalannya debat ketiga atau debat pamungkas ini kan nampaknya ketiga paslon ini akan mati-matian untuk memperjuangkan basis suara yang sekiranya sampai dengan saat ini belum menentukan arah pilihannya kemana. Tapi kalau mencermati dari tema debat ketiga ini Bang Ap, tata kota dan perubahan iklim, ini Bang Ap gimana menilainya? Ya, ini adalah isu yang memang menjadi pembahasan hangat di wilayah perkotaan. 2 isu ini akan menjadi diskursus yang akan sangat serius dibahas oleh semua stakeholder. Pengelolaan perkotaan, kemudian perubahan iklim, ini menjadi sesuatu yang hingga detik ini juga menjadi PR dunia. Di perubahan iklim misalnya, kita tahu efek utama atau isu-isu yang melingkupi pemanasan global. Kemudian cuaca yang begitu ekstrim bisa berubah dalam waktu sekejap. Kemudian dampak efek gas rumah kaca. Kemudian ada beberapa lagi deforestasi. Kemudian bagaimana penyusutan yang terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi kantong penyumbang penyumbang untuk bisa mengatasi pemanasan global akibat gas efek rumah kaca ini. Kemudian ini terus mengalami penyusutan. Hal-hal seperti ini tentu akan menjadi isu serius yang akan dibahas oleh perkotaan, terutama Jakarta. Hal ini sangat terkait dengan satu isu di mana sekarang tekstur Jakarta kondisinya agak terus menurun dibandingkan dengan ketinggian air laut. Per tahun hampir setengah sentimeter sampai 1 sentimeter permukaan air laut terus naik ke daratan. Dan ini tentu akan menjadi pembahasan dan diskusi serius. Itu kenapa kemarin ketika Pak Prabowo ketemu Presiden Xi Jinping, salah satu isu yang kemudian mencoba untuk dibahas adalah pembangunan tanggul raksasa laut. Di mana nanti itu akan dibuat untuk mengantisipasi jangan sampai nanti dengan pemanasan global yang terjadi Jakarta menjadi hilang karena kerendam air laut. Ini berupaya untuk didiskusikan oleh Pak Prabowo dengan Presiden Xi Jinping yang untuk pembangunan awalnya butuh budget sekitar 160 triliun. Tentu yang kondisi-kondisi ini akan diupayakan, diperdebatkan, dicari persoalannya di mana dan kemudian nanti mencoba untuk memunculkan solusi terbaik terhadap isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim. Kemudian yang kedua terkait tata perkotaan. Di situ ada isu urbanisasi yang terus melejit, di situ ada pengelolaan sampah, di situ ada pengelolaan sanitasi air bersih, di situ ada bagaimana cara untuk mengatasi sektor pemukiman. Nah, ini tentu akan menjadi sarana baik bagi warga Jakarta dalam konteks pemahaman perubahan iklim dan juga tata kelola perkotaan ini agar masyarakat Jakarta bisa memahami ini betul ini yang akan dibutuhkan di masing-masing RT, RW, bahkan nanti di masing-masing 4 wilayah kota madya. Tentu ini akan menjadi referensi penting bagi masyarakat Jakarta agar betul-betul bisa teryakinkan mana yang akan coba mereka pilih di dalam TPS sehingga aspirasi yang sekarang persoalan-persoalan yang melingkupi ini bisa segera teratasi. Dan tentu ini menjadi ajang penting bagi 3 paslon, terutama paslon nomor 1, paslon nomor urut 3 untuk menunjukkan performa bahwa yakinlah apa yang saya konsepsikan, apa yang saya wacanakan, apa yang saya idekan itu bukan sesuatu yang hayal, itu sesuatu yang konkret sehingga nanti ketika debat selesai tingkat elektoral bisa berubah dengan sendirinya. Tapi saya yakin nanti eskalasinya akan naik untuk debat. Saya belum tahu nanti apa yang akan terjadi karena dengan ketatnya persaingan sampai ada tadi preskon dari pihak keamanan, tentu memang debat terakhir pamungkas ini akan memunculkan potensi adanya ketegangan di masing-masing pendukung. Oke. Kita bicara terkait tema tadi soal tata kota ataupun perkotaan, apakah kemudian ini menjadi keunggulan ataupun nilai plus bagi paslon nomor urut 1 Gubernur?
Ridwan Kamil dengan melihat kita latar belakangnya arsitek, apakah kemudian ini bisa menjadi keunggulan tersendiri? Secara background, tentu Ridwan Kamil sangat diuntungkan dengan tema-tema yang semacam ini. Kenapa? Karena Ridwan Kamil sebelum masuk dunia politik, apa yang ia kerjakan secara profesi memang di sektor ini. Tentu kondisi ini cukup kemudian memberikan nilai advantage terhadap Ridwan Kamil untuk bisa memahami tema yang akan disodorkan dalam debat ini. Akan tetapi juga jangan pernah lupa misalnya Rano Karno dan Pramono Anung ini adalah seorang teknokrat gitu. Siapa? Rano Karno pernah menjabat di Banten, kemudian Pram sudah bergelimung berkecimpung lama di dunia pemerintahan, di sektor governance. Tentu nanti kita lihat dulu perdebatannya, sehingga nanti siapa akan lebih unggul kita lihat nanti dan kita bahas setelah debat selesai. Oke, Bang Am, ini jangan lupa juga nih, nanti juga kita tunggu juga paslon nomor urut 2 ini kira-kira statementnya apa. Ini sebenarnya kita tunggu-tunggu juga nih di antara ketiga paslon ini. Bang Am tadi sempat menjelaskan kalau tema debat pada malam hari ini nanti pukul 7 malam, ini sebenarnya yang diuntungkan adalah pasangan RK dan Suswono. Tapi kalau dari statementnya beberapa hari sebelumnya, ini kalau mencermati RK Suswono menjelaskan kalau sudah melakukan persiapan khusus seperti itu, sudah menjalani latihan-latihan gitu kan. Tapi kalau melihat dari kedua paslon lainnya, Dharma Pongrekun dengan paslon Pram Rano ini tidak ada persiapan yang cukup signifikan. Artinya ini bisa diartikan bagaimana Bang? Padahal dalam konteks ini RK Suswono ini lebih diuntungkan gitu. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan background akademiknya, memang di antara tiga paslon untuk isu-isu semacam tema debat yang akan dilakukan atau yang akan dipakai di malam hari ini. Itu sebetulnya RK cukup memiliki advantage yang lebih tinggi. Memang secara profesi apa yang dilakukan RK sebelum masuk dunia politik, dunia inilah yang diurus. Pernah menjadi konsultan di Surabaya, kemudian pernah juga mengelola Jakarta yang membangun sekitar wilayah Rasuna dan lain-lainnya. Tentu pemahaman RK terhadap poin-poin tema yang akan didebatkan pada malam ini relatif, jika melihat sektor itu, Ridwan Kamil bisa kita pandang memiliki keuntungan yang lebih dibanding misalnya dengan dua pasangan yang lain. Kita tahu bahwa Dharma ini adalah perwira kepolisian, kemudian Mas Pram itu sempat di pertambangan dan manajemen untuk background pendidikannya, akan tetapi dengan tingkat kemampuan intelektualitas serta pemahaman yang dimiliki ini, apakah nanti betul-betul Ridwan Kamil bisa berupaya penuh untuk meyakinkan warga Jakarta agar kemudian bisa kembali rebound untuk memperbaiki tingkat elektoral. Dan paslon yang lain bisa mencuri panggung meskipun secara variabel-variabel yang telah kita sebutkan sebagai indikasi bahwa pasangan atau RK ini memiliki keunggulan di tema yang sedang didebatkan, bisa diimbangi oleh dua paslon yang lain. Tentu nanti akan kita bisa simpulkan setelah debat ketiga ini selesai. Namun yang akan mungkin saya proyeksi bisa garis bawahi adalah debat kali ini akan memunculkan eskalasi yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Karena apa? Strategi yang dilakukan RK tidak banyak begitu mengungkap sesuatu yang bisa mendegradasi atau melakukan pengurangan tingkat elektoral di dua paslon yang lain, membuat tingkat elektoral yang saat ini ternyata tidak begitu menguntungkan untuk Ridwan Kamil. Tidak adanya upaya menginformasikan ke publik tentang kinerja yang dilakukan oleh dua pasangan yang lain, baru dilakukan sekali oleh RK, kemudian sifat defensif yang dilakukan Ridwan Kamil di dua debat pertama, tentu sepertinya menghadapinya sudah melakukan latihan, tema meskipun dia sudah cukup hafal di luar kepala tentang perkotaan dan juga tentang perubahan iklim, itu juga dikemukakan latihan bisa sampai sehari 2, 3, 4 kali tuh yang dikemukakan oleh RK. Nah, kemudian pasangan yang lain mengatakan persiapannya apa? Biasa-biasa saja. Dul mengatakan biasa-biasa saja, kemudian Dharma juga melakukan biasa-biasa saja.
cukup membawa melakukan recovery untuk upaya kesehatan, tapi nanti kita cukup tunggu apakah RK akan menggunakan strategi dalam tanda kutip untuk melakukan reduksi terkait tingkat elektoral terhadap pasangan nomor urut 3 atau nomor urut 2. Ini juga menjadi hal yang kita tunggu bersama, karena nanti dengan kondisi tingkat elektoral saat ini yang begitu mepet, kalau saya melihat proyeksi konstelasi yang terjadi, isu-isu yang kemuka, tiba-tiba judul online dikait-kaitkan, kemudian blunder itu dikapitalisasi di antara salah satu paslon, ini tentu ada yang mengorkestrasi. Nggak mungkin ini berjalan dengan alami dan organik. Ini semua adalah panggung kontestasi. Apa yang terjadi di permukaan telah dipersiapkan secara baik di belakang layar, dan apa yang kita lihat di permukaan ini hanya adalah hasil akhir yang mencoba untuk mempengaruhi persepsi dari persepsi yang awalnya mungkin mendukung pasangan 1 atau mendukung pasangan 2 atau mendukung pasangan 3, agar ini volatilitasnya bisa berubah. Akan tetapi dengan adanya Black Swan ini menjadi seru untuk Pilkada DKI Jakarta, Mas Adi dan Mbak Tiara. Bang Ap, ini kalau belajar dari pengalaman debat di Pilpres lalu Bang Ap, ini kan kalau calon-calon yang sebenarnya tidak diuntungkan elektabilitasnya akan cenderung menyerang seperti itu. Tapi kalau dengan adanya hasil survei elektabilitas yang sebenarnya berdekatan, kalau Bang Ap memprediksi siapa kira-kira di masing-masing 3 paslon ini yang akan nembak duluan, siapa Bang Ap? Saya masih akan memproyeksi bahwa pasangan nomor urut 3 akan terus ngegas. Karena ini adalah momentum baik di mana mungkin moralnya lagi tinggi. Tingkat elektoralnya lagi naik, dukungan hadir dari banyak tokoh-tokoh yang selama ini banyak diperbincangkan. Akan tetapi saya yakin juga pasangan nomor urut 1 akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa mengimbangi itu, agar juga tren baik yang dialami oleh nomor urut 3 ini tidak terus melaju nih. Nah, saya yakin nanti dalam debat, tapi kita tunggu apa yang akan dilakukan untuk mengerjakan itu. Sementara untuk pasangan nomor urut 2, saya yakin kondisinya akan sama seperti di debat sebelum pertama dan kedua. Mungkin lebih banyak menjadi gimmick yang akan bisa membuat masyarakat noleh kembali di Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi saya cukup meyakini bahwa apa yang akan dikemukakan tidak kemudian bisa mengkerek tingkat elektoral yang sekarang rentangnya ada 3-6% itu. Oke, tadi kalau misalnya kita berbicara masing-masing pasangan calon ini punya catatan-catatan tersendiri yang mungkin harus dibenahi di debat ketiga ini. Tadi juga Bang Ap menyatakan bahwa tema debat ketiga soal perkotaan ini dinilai menguntungkan untuk paslon nomor urut 1. Tapi dalam beberapa waktu lalu ketika wawancara dengan awak media, Ridwan Kamil sempat menyatakan bahwa persoalannya adalah di keterbatasan waktu. Bagaimana kemudian di waktu yang secara singkat ini bisa menyampaikan secara konsep ataupun gagasan ini bisa diterima oleh masyarakat Jakarta, dan mungkin sepertinya ini menjadi salah satu tantangan juga bagi semua pasangan calon, Bang Aap. Iya, itu kenapa kemudian Ridwan Kamil sangat menyadari sehingga butuh latihan. Bagaimana cara menyampaikan hal yang diketahui secara luas ini bisa diringkas, singkat, padat, jelas dalam waktu yang sangat terbatas. Tentu ini memerlukan keahlian tersendiri, karena kalau nanti tidak bisa disampaikan secara ringkat, padat, jelas, sederhana, itu nanti malah membuat seolah-olah yang akan menyampaikan ini tidak paham persoalan. Nah, inilah PR-nya kemudian kenapa Ridwan Kamil memahami pentingnya untuk latihan dalam menyampaikan debat. Keterbatasan waktu, padahal apa yang ingin disampaikan sangat luas, tentu ini menjadi sesuatu yang akan butuh ditaklukkan terkait tantangannya. Itu kenapa kemudian Ridwan Kamil saya bisa memahami latihannya cukup sering untuk menghadapi Pilkada ketiga. Di lain pihak juga tentu pasangan nomor urut 1 yang saat ini dipublikasikan oleh banyak lembaga survei tingkat elektoralnya menurun, meskipun saya belum tahu itu apakah betul atau enggak, ataukah ini hanya orkestrasi dari pihak-pihak tertentu. Tentu hal ini butuh respon dan recovery cepat dari pasangan nomor urut 1 jika hal ini trennya tidak diinginkan untuk berlanjut. Akan tetapi kan apakah nanti pasangan nomor urut 3 akan diam saja? Nah, ini yang akan kita tunggu di debat nanti, Mas Andi dan Mbak Tiara. Upaya apa yang akan dilakukan di situasi yang paling menentukan? Kampanye yang disaksikan oleh seluruh warga Jakarta, disiarkan semua TV dan dibiayai oleh negara. Ini debat dibiayai negara. Paslon
harus menyampaikan dan memanfaatkan situasi ini. Kampanye gratis dalam tanda kutip ini harus betul-betul optimalkan untuk meyakinkan pemilih Jakarta, warga Jakarta, bahwa kami memiliki ide dan gagasan yang paling di antara yang lainnya. Jika kemudian harus menghela pertunjukan semacam ini, budgetnya tidak murah. Dan saat ini adalah situasi yang harus dimanfaatkan dengan serius oleh ketiga pasang calon. Terutama mungkin yang saya lihat nanti akan perdebatannya sangat serius antara 1 dan 3. Sudah dibiayai negara, dilakukan dengan gratis. Tinggal bagaimana memaksimalkan ide, wacana, konten agar pemilih Jakarta teryakinkan bahwa dia adalah sosok yang paling tepat dalam mengasuh Jakarta 5 tahun ke depan. Bang Ab, ini kalau mencermati tadi sempat dijelaskan juga ada penurunan dari segi elektoral dari pasangan RK Suswono. Ini juga mencermati dari hasil survei Litbang Kompas yang menyebut bahwa mesin partai dari Kimples ini tidak berjalan di Pilkada Jakarta. Kalau Bang Ab mencermati dari hasil sigi survei tersebut, gimana Bang Ab? Ya, lagi-lagi saya tidak bisa terlalu dalam mengomentari hasil sigi yang sekarang dipublikasikan, karena memang hasil sigi saat ini terbelah menjadi 2. Kalau kita lihat surveinya PPI, situasinya agak cukup berbeda. Indikator politik, poll tracking, situasinya juga cukup berbeda. Sekarang ada lembaga-lembaga yang mempublikasikan hasil survei ini dengan situasi yang cukup berbeda. Tentu yang bisa kita garis bawahi saat ini yang tidak memiliki tingkat perbedaan pendapat yang cukup tajam, bahwa saat ini pasangan nomor urut 2 seandainya pilkada digelar dalam 2 ronde, maka dia yang tereliminasi. Siapa nanti yang akan bisa menangi kontestasi? Nah, debat ini akan menjadi tonggak awal, dan saya meyakini dalam 10 hari menjelang 27 November, eskalasinya, informasi-informasi yang akan ada, black swan baru, atau bahkan out of the blue baru, akan banyak bermunculan. Biasanya akan cukup kencang hadir itu H-4, H-3, H-1. Kita masih cukup ingat pilkada Jakarta di tahun lalu, di 2017, di mana isu-isu strategis yang selama ini kita tidak pernah tahu, tiba-tiba muncul H-2, H-1. Kita tidak pernah tahu, tiba-tiba muncul sosok Antasari Ashar di H-2, H-1 Pilkada Jakarta, dan itu bisa menjadi black swan-nya kenapa kemudian tingkat elektoral bisa cukup cepat berubah, dan ini sangat mungkin jika dilakukan di Jakarta. Kenapa? Karena warga Jakarta sangat update dengan informasi, cukup cepat bisa menerima dan menyerap apapun yang dia baca dan dia dilihat di dunia digital, dan ini kadang-kadang cukup cepat juga untuk mengambil kesimpulan, sehingga itu kenapa pergerakan dukungan dari satu calon ke calon yang lain itu menjadi cukup cepat gitu. Nah, ini juga tentu disadari oleh ketiga paslon ini, sehingga memanfaatkan isu-isu strategis, memanfaatkan wacana-wacana yang menjadi dalam tanda kutip substansial dan gimmick politik. Tentu ini menjadi cara-cara yang penting untuk segera dilakukan, dan analisisnya harus jauh lebih mendalam, karena apapun yang terjadi di Jakarta detik ini juga bisa ditangkap oleh seluruh warga Jakarta, sehingga mungkin itu nanti akan bisa mempengaruhi mereka untuk bisa bergeser pemikirannya dari awalnya mendukung paslon 1 bisa mendukung paslon yang lain. Nah, inilah yang mungkin harus bisa dilihat, dan saya meyakini betul 10 hari terakhir ini akan banyak isu-isu baru nanti yang akan menyeruak ke permukaan yang awalnya kita tidak tahu sama sekali. Oke, berarti Bang, dengan pelaksanaan debat ketiga yang akan berlangsung malam hari ini itu seberapa pengaruhnya sih Bang untuk peningkatan elektoral dari masing-masing paslon mungkin dibandingkan dengan masa-masa kampanye ketiga paslon? Sebetulnya dengan mayoritas pemilih rasional yang ada di Jakarta, artinya pemilih rasionalitas itu ketika memilih harus dapat keuntungan apa dan harus nanti bisa bermanfaat apa, tidak selalu harus menerima secara langsung, akan tetapi mungkin persoalannya bisa nanti segera terwadai dengan baik. Ini semua harus diyakinkan dengan narasi atau menunjukkan rekam jejak yang sudah pernah dilakukan. Kalau ini tidak mampu dilakukan, maka tentu pertanyaan serius dari masyarakat Jakarta, apa benar? Apa benar? Tentu itu nanti akan menjadi
pertimbangan serius. Dan kalau kita lihat di antara ketiganya, sebetulnya lagi-lagi kalau secara tematik pasangan nomor urut 1 cukup memadai dan memiliki advantage untuk bisa menguasai dan bisa memenangi debat ini. Akan tetapi apakah mampu menyampaikan dan membungkus konten secara baik? Tentu ini yang kemudian menjadi pertanyaan serius dan kita tunggu nanti di ujung debat. Maaf, ini kan kalau mencermati dari kontestasi ini ada beberapa target pemilih gitu, ada Gen Z, kemudian Gen Y, Gen X, dan juga Baby Boomers. Kalau di antara ketiga paslon yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta ini, nampaknya kalau untuk Baby Boomers ini lebih condong ke 03 seperti itu. Dan kemudian kalau untuk Gen Z, Gen X, dan Gen Y ini terbagi secara merata. Ini sebenarnya faktor apa yang menjadi sebuah persoalan dalam konteks pembagian dari kelompok pemilih ini, Bang Ab? Saya belum melakukan penelitian secara khusus Mas Andi terkait itu. Akan tetapi memang kalau kita melihat data, lebih dari 50% pemilih DKI Jakarta itu merupakan generasi milenial, generasi Y dan generasi Z. Tentu ini akan menjadi variabel terpenting bagaimana masing-masing paslon ini bisa memanfaatkan terkait besarnya dari generasi Y dan generasi Z. Kita tahu bahwa mereka sangat dekat dengan dunia digital, sangat paham dengan sektor-sektor yang sekarang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Media sosial menjadi teman hidup, seolah-olah kalau tidak membuka media sosial sehari, tidak mengupload sesuatu sehari, tidak membaca dari media sosial sehari, itu sepertinya dunia mereka hancur, galau, hampa begitu. Nah, ini tentu saya yakin sudah sangat disadari. Akan tetapi preferensi dari masing-masing generasi ini terkait kemana mereka afiliasinya, memang saya secara personal belum melakukan penelitian itu, tapi yang bisa saya garis bawahi, siapa mereka yang bisa memantik atau bisa menarik perhatian Gen Z dan dari generasi Z dan generasi milenial, tentu berpotensi jauh lebih tinggi untuk bisa memenangi kontestasi karena mereka jumlah pemilihnya di atas 50%. Ini juga mirip dengan situasi dalam konteks nasional. Itu kenapa saya yakin nanti ada gimmick-gimmick tertentu yang mungkin secara analisis sudah dilakukan oleh masing-masing paslon sehingga konten, wacana, ide nanti akan mencoba menerobos. Saya yakin perdebatannya akan lebih teknis. Tidak lagi akan membahas sesuatu yang makro, tapi akan membahas sisi teknis bagaimana aspirasi dari masing-masing generasi ini bisa terwadai dengan maksimal. Mungkin nanti pembicaraan makro seperti yang dikemukakan oleh pasangan nomor 1 yang diledek, kemudian pasangan nomor 3 dengan ide besarnya, pasangan nomor 3 cukup melihat ide-ide dan program yang akan kita lakukan tidak menghayal. Tentu hal-hal begini sudah harusnya dihindari. Saya yakin nanti perdebatannya lebih banyak di sektor teknis, anggaran, kemudian bagaimana itu applicable dalam sektor yang paling rendah, RT RW. Saya yakin pembahasan-pembahasan nanti akan mengarah ke sektor-sektor teknis seperti ini. Kalau misalnya kita tadi banyak berbicara soal paslon 1 dan paslon 3 yang kemudian kejar-kejaran untuk meraih suara. Kalau misalnya dari pasangan calon nomor urut 2, Bang Aap, ini kalau misalnya kita melihat di debat sebelumnya, ini apapun pertanyaannya, apapun persoalannya, ini selalu dikaitkan dengan program mereka Getuk Tular Adab misalnya. Walaupun memang kita menilai bahwa tidak terlalu dielaborasikan apa maksud dari permasalahan kemudian dengan program tersebut. Apakah kemudian ada dari pandangan Bang Aap cara untuk kemudian mereka di debat terakhir ini, debat pamungkas ini untuk kemudian menaikkan suara mereka? Iya, kritik dari Mbak Tiar tadi terkait dengan kenapa itu kemudian selalu diarahkan ke program mereka. Sebetulnya saya juga melihatnya. Yang perlu dilakukan pada hari ini adalah, pada malam ini adalah bagaimana mereka pasangan nomor urut 2 ini mampu melakukan bridging dari pertanyaan, kemudian ini sudah ada loh di adab. Nah, kemarin yang belum terlihat bridging dari persoalan ini tiba-tiba lari ke adab ini kalau dalam teori evolusi yang sering kita missing link. Jadi ada keterputusan informasi di antara ini tiba-tiba loncatnya ke sini. Nah, yang perlu dilakukan harus memperbanyak agar bridging dari persoalan yang sedang dibahas itu bagaimana terhantar terhadap program yang akan diupayakan oleh paslon 2 ini terwadahi. Saya melihat missing link ini kemarin yang tidak berada di pasangan nomor 2 dan mungkin apakah itu nanti akan melakukan terjadi perbaikan, kita lihat nanti setelah debat. Baik,
Bang Apra, sepertinya sudah mulai akan ada pelaksanaan debat ketiga yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Pusat, karena temanya terkait dengan tata kota dan juga perubahan iklim, dan informasinya memang akan ada hal yang berbeda, sesi yang berbeda, yaitu terkait warga bicara. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana, apakah kemudian warga bicara ini akan ada, nanti akan ditampilkan video terkait dengan pertanyaan langsung dari warga yang tentunya sudah dikurasi oleh KPU DKI Jakarta, tentunya disesuaikan dengan tema dari pelaksanaan debat ketiga ini. Bang Ab melihatnya seperti apa untuk warga bicara ini jika memang nanti berlangsung? Ya, ini tentu akan menjadi hal yang agak berbeda dibandingkan oleh debat pertama dan kedua, bahwa sekarang pertanyaannya tidak hanya hadir dari panelis. Meskipun nanti pertanyaan-pertanyaan ini mengalami filterisasi dari KPU Jakarta, saya yakin lagi-lagi bahwa nanti pembahasannya pasti akan sangat teknis. Yang akan ditanyakan juga hal-hal yang paling teknis. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sudah dimulai karena hal-hal teknis inilah sebetulnya yang akan mampu untuk merubah preferensi dari masyarakat ketika menentukan pemimpinnya di kotak TPS. Baik, Bang Ab. Bang Ab, tadi kita sudah melihat bahwa ada beberapa momen antara pasangan calon di segmen pendalaman visi misi yang menyatakan saling setuju terkait misalnya giant sea wall ataupun retribusi sampah. Namun kemudian kita melihat bahwa pada saat sesi tanya jawab antara pasangan calon ini rasanya sudah mulai berapi-api, sudah mulai terlihat bagaimana perdebatan yang berlangsung. Di antaranya tentunya kita fokus ke pasangan antara 3 dan 1. Kita sudah melihat bagaimana pertanyaan yang kemudian diajukan, di antaranya terkait dengan bagaimana paslon 3 bertanya kepada paslon 1 soal rencana pemindahan dari Balai Kota kemudian ke Jakarta Utara. Kemudian ada serangan balik yang kemudian dilancarkan mungkin oleh pasangan calon nomor urut 1 ke pasangan calon nomor urut 3 terkait dengan bahkan sudah menyentuh terkait fraksi PDIP yang dinilai bahwa gubernurnya pada saat itu Ahok ini yang paling banyak menggusur, seperti itu. Pandangan Bang Ahok untuk di debat ketiga seperti apa? Ya, secara keseluruhan kita melihat dan sudah kita proyeksikan tadi sebelum debat sempat kita bahas bahwa nomor 1 debat ini akan lebih membahas soal-soal yang lebih detail dan lebih teknis, di mana persoalan tata perkotaan kemudian juga perubahan iklim ini menjadi persoalan serius yang dihadapi banyak negara yang khususnya terfokus pada kota-kota besar, di mana kota-kota ini memiliki tingkat penyumbang emisi terbesar untuk efek rumah kaca. Dan tadi seperti sudah kita lihat bersama segmen 1, segmen 2, segmen 3, persoalan-persoalan ini yang kemudian diurai secara lebih rinci dan teknikal. Akan tetapi ketika masuk pada sesi 4 dan 5, di sini proyeksi kita sesuai dengan yang kita bicarakan di awal pertemuan tadi, bahwa pasti antara pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 akan saling memberikan argumentasi pertanyaan yang itu ditujukan erat terkait dengan bagaimana salah satu di antara pasangannya tereduksi secara elektoral. Mas Pram tetap konsisten menyerang dengan mengemukakan soal ide dari RK ketika ingin memindahkan pusat pemerintahan di Bandung dari gedung sate ke tempat yang lain, kemudian digarisbawahi sama Pram itu tidak terjadi. Kemudian ini dilempar ulang sama Mas Pram untuk menanyakan ada juga ide wacana terkait pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta Pusat ke utara. Sebetulnya Mas Pram dalam konteks ini, dalam pandangan saya, ingin mengemukakan kau melakukan wacana baru, akan tetapi tidak terwujud. Kenapa ini diulang lagi? Hal ini kemudian ketika giliran Ridwan Kamil Suswono bertanya balik kepada Mas Pram dengan perbedaan yang cukup mencolok. RK saat ini memberikan serangan dalam tanda kutip yang lebih keras, dengan narasi yang lebih tegas, dengan gimmick dan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kalau diterjemahkan cukup menusuk tajam. RK setidaknya tadi saya mencatat 2 hal penting yang telah dikritisi untuk dipertanyakan ke pasangan nomor urut 3. Nomor 1 soal fraksi PDIP yang waktu itu cukup keras mempertanyakan konsep rumah berlapisnya Anies Baswedan. Dan ini kemudian ternyata
sama Mas Pram diadopsi ulang. Kemudian yang paling keras tadi itu adalah soal data tentang penggusuran, di mana RK mengambil dan mengutip berita yang dikeluarkan oleh CNN kalau nggak salah tadi, itu gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran adalah Ahok, dan itu merupakan representasi kandidat yang didukung oleh PDIP. Yang kedua, selain Pak Ahok yang paling banyak menggusur, RK juga mengutip kalimat JJ Rizal, seorang sejarawan Betawi, yang mengatakan gubernur paling brutal dalam melakukan penggusuran adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan itu disebut secara vulgar, secara terang benderang oleh RK sebagai itu merupakan kader dari PDIP, partai yang mengusung Pramono. Ini tentu eskalasinya akan segera menjadi pemantik pembicaraan diskusur di media. Kalau pasangan nomor urut 3 ke nomor 1 dalam konteks menyerang itu sudah konsisten dilakukan sejak debat pertama. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil itu eskalasinya memang naik 1 oktav, dan ini puncaknya. Di debat pertama datar, tidak melakukan apa, defensif, tidak melakukan upaya-upaya provokatif untuk kemudian mendegradasi tingkat elektoral di antara dua pasangan yang lain. Di debat kedua sudah mulai menggelitik Rano Karno sebagai wakil untuk mempertanyakan indeks IPM yang terus menurun, dan puncaknya adalah saya tahu serangan ini diupayakan untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip tidak begitu menyukai PDIP, itu yang dituju oleh Ridwan Kamil. Itu yang dicari ya? Itu yang dicari. Seolah-olah RK ingin mengatakan bahwa partaimu tidak cukup konsisten dalam beberapa hal ketika Anies memimpin, soal sumur resapan misalnya. Bagaimana kita pernah melihat kritik keras dari Ketua DPRD terkait sumur resapan yang dianggap oleh PDIP sebagai kolam lele. Dan ketika itu tapi tadi dalam pembukaan Pramono Anung cukup jelas mengatakan bahwa sumur resapan cukup baik. Kemudian oleh RK ini coba dikapitalisasi kembali dengan mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang mendukung gubernur dengan tingkat penggusuran terbanyak dan tingkat penggusuran terbrutal. Ini yang mungkin saya baca upaya RK untuk mencoba menghadapi 10 hari terakhir ini dengan menaikkan eskalasi untuk menunjukkan dan mengingatkan bahwa PDIP yang mengusung Pramono dan Rano Karno tidak begitu konsisten amat. Ketika itu relasinya cukup selaras dengan kepentingan, itu akan didukung total. Akan tetapi ketika waktu berseberangan, saya ambil contoh sumur resapan misalnya, bagaimana waktu itu kita semua menyaksikan PDIP cukup keras dan lantang untuk mengatakan sumur resapan itu sebagai kolam lele, cocoknya untuk memelihara lele di sana. Nah ini mungkin apakah nanti akan bisa mempengaruhi? Sepertinya dalam 10 hari ke depan atau 3-4 hari ini eskalasi untuk di media sosial akan dikapitalisasi oleh masing-masing tim dari pasangan masing-masing, dan nanti apakah ini akan cukup bisa mengubah tingkat elektoral? Lagi-lagi bagaimana tim memfollow up hasil debat ini yang sebetulnya ini menjadi trigger baik untuk saling buka informasi terkait dari rekam jejak masing-masing pasangan agar pemilih-pemilih Jakarta ingatannya terurai kembali, sehingga apa yang kemudian disuguhkan memang keputusan sudah diambil dari informasi keuntungan yang cukup lengkap dan informasi disadvantage yang cukup memadai, sehingga pemilih cukup termanjakan untuk pasangan mana ini yang akan saya coblos di TPS. Oke, berarti debat malam ini bisa dibilang menarik ya Bang? Cukup menarik. Cukup menarik, meskipun kalau segmen 1, 2, 3 itu masih pembahasan teknis, akan tetapi saya sebetulnya tadi menunggu dari apa yang akan dilakukan RK di segmen 4 dan 5. Prediksi kita, proyeksi kita, seperti yang telah kita urai di awal, betul bahwa RK pasti akan menggunakan strategi menyerang, karena saat ini dengan tren elektabilitas ini yang menurut beberapa lembaga survei itu tidak mengalami peningkatan, seandainya pun mengalami penurunan itu betul, maka strategi utama yang harus dilakukan RK adalah mencoba menahan laju dari tingkat elektoral pasangan yang lain. Karena dalam politik elektoral pemilihan langsung,
pemilih seperti bubble, ketika yang lain mengempis, maka yang lain akan menggelembung. Ketika yang lain menggelembung ini, maka ada paslon-paslonnya yang lain yang akan mengalami resistensi pilihan. Ini sudah menjadi hukum, tidak bisa semuanya sama-sama menggelembung, karena kalau dalam politik tuh kayak orang membelah bambu. Jika ingin naik, maka yang satu harus diinjek turun. Oke. Jadi kalau orang belah bambu dalam tradisional itu. Bang, tapi kalau menilai dari apa yang sudah kita lihat seperti itu, ketiganya sudah menyampaikan visi dan gagasannya. Kalau melihat ketiganya dari teknik debatnya, kalau Bang Ahok menilainya bagaimana Bang di malam hari ini? Ya, lagi-lagi coba kita menggunakan alat ukur untuk mendeteksi kira-kira dari tiga paslon ini dalam mengarungi debat ini seperti apa. Tentu ya, variabel pertama adalah tentang bagaimana debat ini diarahkan untuk melakukan upaya menggumuli emosi publik secara baik. Nah, faktor emosi ini menjadi variabel terpenting, karena dengan emosi inilah nanti pemilih mencoba untuk preferensinya bisa dialihkan dari satu titik ke titik yang lain. Bang Ahok, dari komposisi yang menemani mereka konferensi pers, ada komentar apa Bang Ahok? Ya, kita lihat di belakangnya ketika melakukan press conference, Ya. di belakangnya ada sosok yang selama ini terkenal cukup punya hubungan dekat dengan Anies Baswedan, Ges Khalifah. Kemudian tadi sebelah kirinya juga saya lihat ada sosok Bestari Barus, Ya. politisi Nasdem, dan ini juga menjadi pertanyaan serius, karena kita tahu Nasdem adalah salah satu parpol yang saat ini berada di Kimples dan mengusung nama Ridwan Kamil Suswono sebagai pasangan calon yang diberikan rekomendasi untuk didaftarkan ke KPU DKI. Akan tetapi kehadiran seperti inilah yang kemudian tadi di awal saya sebut sebagai Black Swan, yang kemudian menghadirkan posisi-posisi cipratan tanpa arah, scatter gitu, yang ini kemudian memunculkan situasi-situasi yang nanti mungkin kita nggak tahu nih dalam 10 hari ke depan ada peristiwa apa lagi dan isu apa lagi nanti akan menyeruak ke permukaan. Nah, situasi-situasi ini memang untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 ini agak cukup unik. Perlu pencermatan untuk orang yang tidak terlibat langsung sebagai penonton seperti saya, akan mencoba menelaahnya dengan pendekatan eagle view gitu, sehingga kita bisa menerawang secara objektif. Akan tetapi ini juga akan menjadi pertandingan serius bagi ketiga paslon dalam upaya untuk menangani kontestasi. Perpindahan transfer antar pendukung paslon pun terjadi. Anies Baswedan yang awalnya cukup enggan untuk mendukung paslon, diantaranya misalnya kenapa agak cukup enggan ke Pram, pernah di prank PDIP, sudah hadir ke DPP akan tetapi tidak jadi diumumkan oleh Bu Mega. Kemudian tiba-tiba sekarang Nasdem yang sebetulnya secara resmi dan mengusung pasangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pindah posisi ada di belakang barisan Pramono Dul. Ini semua kondisinya agak cukup betul-betul cipratannya ke berbagai arah ini sangat di luar prediksi kita semua, dan ini yang akan membuat Pilkada DKI Jakarta agak cukup terus memantik perhatian sampai 27 November nanti, Mas Andi dan Mbak Tiara. Bahkan tadi kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Rano Karno juga nantinya di saat kampanye paslon nomor 3, kampanye akbar yang berlangsung di Stadion Madia GBK, akan kehadiran tokoh-tokoh yang tidak terduga, begitu pernyataannya. Tentu ini apakah menjadi salah satu bentuk dukungan juga dari tokoh-tokoh tidak terduga ini? Saya belum berani berspekulasi persis karena informasi di belakang layar juga saya tidak bisa mampu mendapatkan akses ke sana, tapi melihat hadirnya salah satu politisi Nasdem, mungkin ini adalah catur politik yang dimainkan oleh Ketua Umumnya Surya Paloh dalam rangka persiapan menuju 2029. Kita tahu bahwa ada informasi kuat bahwa Anies Baswedan akan dalam tanda kutip segera bisa bergabung dengan partai ini. Itu kenapa ketika Partai Perubahan dideklarasikan, Anies tidak bergabung di dalamnya. Mungkin itu hanya akan dipersiapkan menjadi skoci. Informasi yang saya terima dan sumir di khalayak elit-elit mengatakan bahwa memang
Partai Nasdem sekarang sedang memainkan bidak catur, itu kenapa salah satunya Nasdem tidak mau mengirimkan nama untuk masuk ke kabinet. Apakah ini persiapan untuk melangkah ke 2029? Kita juga perlu menunggu nanti apakah betul itu yang terjadi atau tidak. Tapi informasi sumir yang beredar cukup kuat, yaitu salah satu indikatornya politisi Nasdem sudah berada di belakang Pramdul gitu. Kemudian orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Anies juga sudah berada di belakang Pramdul. Apakah ini indikator bahwa nanti ada tokoh-tokoh lain juga akan hadir? Misalnya kita tahu Ketua Bravo 5, Dewan Pembina Bravo 5, Luhut Binsar Panjaitan juga sudah mendeklarasikan Pramdul. Apakah ini nanti yang akan disebut sebagai Rano Karno sebagai kejutan nanti ketika kampanye akbar? Ya kita tunggu. Oke. Ya, tadi kalau melihat mencermati tadi yang Bang Ab bilang ini baru saja selesai debat seperti itu ya. Ini sudah muncul black swan seperti itu. Ada scatter yang tidak terduga seperti itu. Tapi kalau tadi juga mencermati Bang Ab, ini kan seperti kita ketahui ada hubungan antara Jokowi dengan Megawati ini kan sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi dari paslon yang diusung oleh PD Perjuangan ini tadi sempat menyebut nama Jokowi dalam konferensi pers. Ini sebenarnya maksudnya apa, Bang Ab? Ya, Mas Pram mencoba tidak ikut turut larut dalam potensi ketegangan yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Sebagai calon gubernur, Mas Pram mencoba untuk memposisikan diri bahwa yang berkonflik itu adalah dua sosok ini. Bahkan pernyataannya cukup jelas untuk bisa menghindari konflik itu. Mas Pram mengatakan bahwa saya adalah calon gubernur, meskipun nanti berbeda dengan sikap fraksi di PDIP, dia akan terus maju. Mas Pram mencoba untuk menghindar untuk ditaut-tautkan terhadap hal-hal yang nanti bisa menjadikan situasi mandeknya tren elektabilitas yang dia miliki. Akan tetapi kemudian di sisi yang lain, ini RK juga agak cukup jeli dalam mencoba membendung laju tingkat elektoral ini dengan mengkaitkan Mas Pram dengan PDIP. PDIP kita tahu memiliki pendukung yang sangat loyal dan itu memang cukup besar. Di DKI itu kontribusi suara yang diperoleh PDIP secara nasional nomor 1 Jawa Tengah, di DKI itu nomor sekitar 4 atau 5. 5% dari total suara yang dimiliki PDIP, 5% diantaranya ada di DKI Jakarta. Akan tetapi kemudian ini dicoba dimainkan oleh Ridwan Kamil, tingkat elektoral Mas Pram yang sudah terus menanjak ini untuk di stop, dan teknik yang dipakai meskipun punya pemilih loyal sekitar 5%, Mas Pram RK mencoba untuk memakai sentimen PDIP sebagai upaya menghambat atau menyetop laju dari tren elektoral Mas Pram. Ya, baik Bang Ab. Beberapa pertanyaan dari awak media terkait dengan apakah ini merupakan mode menyerang yang kemudian dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Namun dari Ridwan Kamil menyatakan itu hal biasa, hanya sebuah dinamika. Bang Ab sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya menanggapi dan menggarisbawahi jawaban Ridwan Kamil terkait tadi pertanyaan serangan yang mengutip kalimat PDIP. Ridwan Kamil tadi mengatakan bahwa kita tahu semua partai ada di barisannya dan yang mendukung pasangan Pramono Dul adalah PDIP. Kemudian dia sempat mengutip kalimat petugas partai. Penggusuran kalau partainya nggak tahu, nggak mungkin dong. Betul. Nah, ini semua seperti yang tadi kita elaborasi, Ridwan Kamil mencoba mengingatkan kembali terkait beberapa hal yang ini sangat tidak disukai bagi mereka-mereka yang membenci PDIP, yaitu terkait narasi petugas partai, bahwa semua yang dilakukan oleh calon-calon yang akan didukung itu adalah tidak akan pernah tereksekusi tanpa restu partai. Berarti sebetulnya ketika nanti dia jadi gubernur tidak bisa secara independen memutuskan hal kecuali harus berkonsultasi ke partai. Ini sepertinya yang dipakai oleh Ridwan Kamil agar tingkat elektoral yang sempat mandek atau mungkin di beberapa survei itu dikatakan turun bisa membaik kembali. Mencoba kembali mengingatkan bahwa saat ini ingat loh,
Pram, Dul ini adalah pasangan yang disokong oleh partai yang selalu menyebut orang yang akan duduk di jabatan publik sebagai petugasnya, bukan untuk petugas secara keseluruhan. Ini yang kemudian juga menjadi pemantik kenapa kemudian Pak Jokowi tidak begitu happy dengan itu, sehingga memunculkan ketegangan yang saat ini terjadi antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Inilah yang mungkin coba diungkapkan oleh Ridwan Kamil agar masyarakat Jakarta teringatkan kembali terkait dengan posisi-posisi ini. Tentu hal ini sangat, saya yakin, sangat tidak disukai oleh politisi-politisi PDIP dan juga konstituen PDIP. Akan tetapi ini adalah kontestasi dalam mengambil keputusan terkait strategi elektoral, tidak akan pernah mungkin untuk bisa diterima semua kalangan. Segmentasi penting untuk dilakukan agar posisi-posisi elektoral ini betul-betul bisa direngkuh dari ceruk yang akan dituju. Dan sepertinya saat ini Ridwan Kamil sudah ingin menegasikan diri dengan PDIP dengan resiko mungkin ini juga akan banyak menghadirkan situasi tidak simpati dari beberapa kalangan selain PDIP. Akan tetapi sepertinya ceruknya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada yang kemudian suka narasi PDIP yang selalu menggunakan diksi petugas partai. Nah, ini yang coba saya lihat dilakukan oleh RK dalam rangka untuk membendung tren turun sehingga nanti bisa rebound kembali. Berarti selain tadi sudah menyoal istilahnya untuk fraksi dari PDIP itu sendiri, kemudian tadi Ridwan Kamil juga menyinggung soal Giant Sea Wall dan juga makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas juga dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sebagai sebuah langkah lagi-lagi untuk kemudian meraup suara warga Jakarta? Kalau itu juga dilakukan oleh Mas Pram, dua pasangan ini mencoba untuk tidak berkonfrontasi dengan kingmaker yang ada. Itu kenapa kemudian Mas Pram masih menyebut semua tokoh-tokoh nasional, Pak Prabowo, kemudian Bu Mega, kemudian siapa lagi itu, semua gubernur disebut. Bang Aap dinyatakan oleh Kunwardana bahwa terkait dengan kami adalah pasangan independen, tidak punya kepentingan, tidak punya titipan. Apakah kemudian dengan pernyataan itu bisa menjadi peningkat untuk elektabilitas dari keduanya? Ya, sebetulnya ya, orang bisa menduduki di posisi pemimpin dan akan bisa berperilaku bijak dan arif itu jika ia memiliki kemampuan abstraksi di atas rata-rata. Dia mampu melakukan, kalau kita dalam penulisan tesis kan kita cukup menuliskan abstraksi sekitar satu paragraf itu adalah kemampuan dan inti dari semua hal yang akan menjadi rute ide gagasan yang mencoba untuk direalisasikan seorang pemimpin. Selain memiliki kemampuan abstraksi yang baik, seorang pemimpin juga mesti harus didampingi dengan kemampuan delivery pesan terhadap orang-orang di sekelilingnya agar apa yang diabstraksikan mampu menarik perhatian untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diidekan dan diabstraksikan. Nah, kemampuan ini menjadi sangat penting dan untuk di sektor itu maka kemampuan-kemampuan seperti ini menjadi salah satu keterampilan khusus yang semestinya dimiliki dengan baik oleh calon-calon pemimpin. Nah, kemudian kalau untuk pasangan nomor 2 ini mungkin kepercayaan dan keyakinan terhadap di masa yang akan segera datang ini akan ada lagi konspirasi terkait pandemi yang kemarin 2019 telah melumpuhkan banyak negara, meskipun salah satu diantaranya kita masih cukup bisa bertahan. Ini mencoba untuk selalu disuarakan keyakinan-keyakinan yang ada di kepala beliau, meskipun tema dan judul debat yang digelar pada malam ini tidak beririsan itu, mencoba terus disuarakan. Keyakinan ini yang kemudian mendasari pasangan nomor urut 2 agak cukup irrelevan terhadap debat yang dilakukan pada saat ini. Apakah ini kemudian nanti menghasilkan tingkat elektoral saya tidak tahu, tapi jika kemudian tolak ukurnya dipakai dari bagaimana dia menyusun argumentasi terhadap tema-tema yang ada pada malam hari ini, sepertinya agak cukup kurang bridging, kemudian pemahaman terhadap tema juga mungkin masih di bawah pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, dan penyampaian ide
untuk selalu mengkaitkan terhadap ketakutan akan ada pandemi kedua, ini juga membuat argumentasinya sedikit tidak bisa menerobos untuk kita dipahami secara komprehensif oleh masyarakat Jakarta. Berarti kalau kita melihat di antara debat tadi, kalau misalnya kita melihat memang pasangan calon nomor urut 1 dan 3 ini saling serang saat menjabat di daerahnya seperti itu. Tapi untuk pasangan calon urut nomor 2 ini kan memang belum ada pengalaman tersebut. Seharusnya ini memang bisakah menjadi sebuah nilai positif tersendiri, kemudian untuk tidak mendapatkan serangan-serangan terkait dengan kinerja di masa lalu, Bang Aap? Ya, kita lihat tadi dinamika ketika segmen keempat dan kelima yang memiliki kesempatan untuk saling mengungkap rekam jejak dari masing-masing pasangan calon, praktis untuk pertanyaan ke pasangan nomor urut 2 tidak begitu menyengat. Yang sengatan paling tinggi tadi dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 ke nomor 3, meskipun nomor urut 3 selalu konsisten untuk tetap mencoba mengurai kelemahan-kelemahan rekam jejak dari Ridwan Kamil yang memang 2 kali pernah menjadi kepala daerah di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Nah, inilah yang kemudian mencoba kita lihat untuk pasangan nomor urut 2, mungkin karena hasil sigi yang dikeluarkan banyak lembaga tidak akan memiliki probabilitas baik untuk bisa mengerek tingkat elektoralnya, sehingga ya mungkin tidak begitu menjadi perhatian khusus dari kedua pasangan calon yang lain. Bang Aap, kalau misalnya kita melihat tadi pasca berlangsungnya debat, tentu mungkin nanti akan ada pergerakan dari elektoral dari masing-masing pasangan calon. Kemudian apakah hasil survei yang kemudian dikeluarkan mungkin nanti oleh sejumlah lembaga survei pasca debat ketiga ini akan cukup berpengaruh terhadap pemilih gitu dalam menentukan, mungkin pemilih yang belum menentukan pilihannya. Tadi kalau misalnya kita mengutip pernyataan dari Kuno Wardana, ada sekitar 42% nih yang mungkin itu sebenarnya jumlah yang cukup banyak, Bang Aap. Ya, untuk menilai apakah ini nanti punya impact terhadap preferensi pemilih yang saat ini belum memutuskan siapa yang akan mereka tusuk di bilik suara, tentu kita harus masih menunggu 1-2 pekan. Survei biasanya dilakukan maksimal 7 hari, jadi 2 pekan, mungkin sepekan setelah itu kita akan mudah-mudahan ada yang merilis kembali untuk hasil-hasil surveinya. Untuk sementara memang SSI sendiri tidak secara khusus memfokuskan melakukan penelitian di DKI Jakarta, dan apakah ini nanti akan mencoba akan terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap tingkat elektoral. Saya berharap 2 kelompok yang terbelah itu, lembaga-lembaga survei juga dua-duanya merilis nih. Seperti apa itu? Apakah nanti setelah debat ini akan ada ijtima gitu, kesepakatan dari seluruh surveyor ini, apakah nanti akan mengeluarkan hasil yang sama ataukah tetap mereka terbelah? Jika kemudian lembaga-lembaga survei yang saat ini memiliki kiblat dan madhab yang berbeda ini, yang angkanya memang cukup drastis signifikan berbeda, ketika nanti merilis hasil surveinya, apakah betul-betul nanti bisa akur untuk proses data yang akan dipublikasikan ke masyarakat. Ini akan kita tunggu, mungkin biasanya setelah ini lembaga-lembaga survei ini akan melakukan survei yang jeda waktunya mungkin sekitar 7 hari gitu. Makan 5-7 hari, setelah itu mereka harus mengolah, dan mungkin di pekan kedua nanti kita akan coba lihat mungkin H-5, H-6 kita sudah bisa lihat publikasi jika mereka berkenan untuk mempublikasikan. Berarti Bang Aap, ini sedikit saja bisa dikatakan juga closing statement. Artinya kesimpulan untuk debat pamungkas pada malam hari ini, POV dari Bang Aap seperti apa, Bang Aap? Ya, dalam sektor emosi, Mas Pram, RK cukup baik memainkannya, terutama Ridwan Kamil, di mana menyentuh emosi kepada masyarakat, mengeluarkan persoalan dengan bentuk visual, diikuti narasi, kemudian pesan ibu dengan RK tadi melakukan bersimpu di hadapan ibunya juga menghasilkan sentuhan emosi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kredibilitas, dua-duanya juga mengemukakan pandangan-pandangan, meskipun dikritisi, RK sudah bisa menjelaskan posisi waktu itu kenapa dan bagaimana. Dan kalau kita lihat yang ketiga, ini yang paling menarik dari sisi argumentasi, susunan struktur alasan yang dipakai oleh masing-masing paslon. Mas Pram masih menggunakan pendekatan menyerang dan konsisten sejak awal, akan tetapi ada pendekatan yang berbeda
untuk Ridwan Kamil, jika kemarin Mas Ridwan Kamil agak cukup rendah hati menerima serangan-serangan ini dengan mengakui. Akan tetapi untuk debat kali ini RK mencoba menjelaskannya dengan lugas, mencoba seperti tadi ketika ditanya teras Ciamplas, bahwa ketika dia memimpin teras Ciamplas ramai, akan tetapi ketika dia sudah tidak lagi memimpin Bandung, akhirnya itu tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, sehingga hal ini bisa terbengkalai. Nah, hal-hal seperti ini semakin lugas dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk argumentasi dalam konteks memberikan informasi ke publik terkait posisi yang sepertinya nanti bisa dijadikan Mas Pran untuk mereduksi dan menghambat tingkat elektabilitas nomor urut 3, PDIP dijadiin pintu masuk. Di mana inkonsistensi PDIP dalam beberapa persoalan seperti sumur resapan, kemudian rumah 4 lantai, kemudian menunjukkan data bahwa parpol yang mengusung calonnya dengan paling banyak menggusur Jakarta dan paling brutal itu adalah PDIP. Mencoba untuk emosi ini dimainkan. Bangunan-bangunan argumentasinya kalau kita lihat untuk saat di debat ketiga ini, Mas Pram juga tidak mau turut larut. Untuk argumentasinya mencoba untuk menghindar. Selalu mencoba untuk menghindar ketika dibenturkan. Akan tetapi apakah ini menjadi poin baik? Lagi-lagi apakah strategi ini bisa berujung terhadap naiknya elektoral nomor urut 1, ataukah ini bisa menghambat elektoral nomor urut 3? Kita tunggu aja publikasi-publikasi dari 2 madhab lembaga survei yang saat ini terbelah. Dari situ nanti indikatornya bisa kita baca dan kita urai. Baik, terima kasih Bang Abdul Hakim sudah berkenan hadir di studio Sinpo TV membahas jalannya debat ketiga, debat terakhir di Pilkada Jakarta 2024. Tentu kita berharap 10 hari hingga nantinya 27 November 2024 ini bisa berlangsung aman dan juga terkendali.